Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Bapak Ahmad Sulaiman MAG, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Puja Paujia Rizkita, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pemaparan materi ini. Adapun anggotanya dari kelompok kami, selain saya sendiri, ada Kang Udin Priyatna yang akan memaparkan materi juga. Baik, demi mempersingkat waktu, kita akan memaparkan materi tentang masalah lingkungan hidup dan pelestariannya. Mari kita simak dengan sesama. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan manusia, atau dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ini sendiri biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Masalah lingkungan hidup dan penyebabnya. Lingkungan memiliki kendala baik dari segi kualitas maupun jumlah. Secara keseluruhan, lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas dan pengurangan jumlah. Berkurangnya kualitas dan jumlah lingkungan ini membuat keadaan alam menjadi kurang atau tidak mampu lagi bekerja untuk membantu rutinitas sehari-hari, mengalami hal-hal yang ada di dalamnya. Kerusakan alami dapat disebabkan oleh beberapa variabel. Mengingat alasannya, kerusakan alami bisa jadi karena latihan manusia dalam memanfaatkan alam. Terkadang manusia tidak fokus pada akibat yang akan ditimbulkan. Beberapa jenis kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, di antara lain termasuk penyebabnya. Pertama, di sini ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik atau sampah anorganik lainnya yang tidak dapat terurai di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk kandang atau obat-obatan sintesis yang digunakan secara tidak perlu dalam pertanian, sehingga kotoran tersebut memiliki kandungan zat-zat tertentu yang sangat berbahaya bagi tanaman. Dampak kerusakan lingkungan tanah ini adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah, sehingga terus-menerus tanah tersebut akan menjadi tanah dasar yang tidak dapat digarap atau digunakan. Seperti apa yang dapat dilihat gambar di samping ini, yaitu tumpukan sampah yang dapat menjadi perkembangbiakan hewan penyebar penyakit, seperti nyamuk, kecoa, lalat, tikus, dan sebagainya. Hewan-hewan tersebut dapat menjadi perantara bagi kuman penyakit untuk menyebabkan infeksi pada manusia. Beberapa penyakit yang ditularkan tidak langsung antara lain leptospirosis, demam berdarah, malaria, dan cacingan, dan bahkan bisa menyebabkan bakteri atau virus-virus yang lainnya. Berikutnya yaitu populasi udara atau pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat ditimbulkan oleh kegiatan manusia, antara lain disebabkan oleh asap pembakaran, khususnya turunan minyak bumi atau minyak dan batu bara, yang dihasilkan oleh mesin kendaraan, mesin pabrik, dan pesawat terbang ataupun motor roket. Dampak pencemaran udara antara lain berkurangnya kadar oksigen di udara, konsumsi lapisan ozon, dan bila bergabung dengan air akan menimbulkan hujan korosif yang dapat membahayakan dan mencemari tanah, air, ataupun tanaman. Aktivitas manusia lainnya yang menjadi penyebab hutan gundul seperti gambar yang di samping ini adalah kebutuhan yang terus meningkat dan berkembang tiap waktunya. Manusia membutuhkan kertas untuk belajar, bekerja, dan melakukan kegiatan lainnya. Kertas yang kita gunakan selama ini berasal dari pohon. Bisa dikatakan jika tingginya tingkat kebutuhan manusia,
Terdapat kertas juga menjadi penyebab hutan gundul. Jika dirangkum, setidaknya ada 3 penyebab hutan gundul, yakni pertama, penebangan liar untuk membuka lahan atau menjual kayu secara ilegal. Kedua, faktor alam seperti iklim dan cuaca yang dapat memicu kebakaran hutan. Dan terakhir, tingginya kebutuhan manusia akan kertas. Selanjutnya yaitu dampak-dampak yang terjadi akibat masalah lingkungan hidup yang bahkan kita sendiri pelakunya. Di antaranya dampak penebangan pohon sembarangan. Pertama, punahnya keanekaragaman hayati, hutan menjadi gundul, tanah menjadi tak subur, kurangnya udara bersih, dan mengakibatkan banjir. Dampak membuang sampah pun menyebabkan risiko yang sangat besar, seperti mempermudah penyebaran penyakit, mencemari lingkungan, banyaknya nyamuk yang mengakibatkan DBD atau demam berdarah, dan bahkan juga bisa menimbulkan banjir. Akibat dari pembuangan sampah sembarangan ini dalam populasi tanah yaitu dapat menyebabkan polusi tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Sampah terdiri dari beberapa bahan seperti kaca, logam, bahan organik, dan juga dapat mengandung bahan berbahaya. Jika di polusi udara, dampak buang sampah sembarangan ini yang terakhir adalah dapat menyebabkan polusi udara. Orang sering membakar sampah untuk membuangnya, namun dapat proses pembakaran zat berbahaya yang terkandung dalam sampah bercampur dengan udara dan penyebab polusi udara. Masalah ini menjadi semakin parah terutama ketika pembakaran plastik yang mengarah pada emisi banyak gas beracun dan partikel yang dapat berdampak negatif pada sistem pernapasan manusia. Dan selanjutnya yaitu pencemaran air. Membuang sampah sembarangan dapat berkontribusi terhadap pencemaran air dalam beberapa cara. Ketika orang membuang sampah, mereka langsung ke air, atau maka sungai dan danau dapat tercemar. Selain itu, pencemaran air dapat masuk ke air tanah. Ketika sampah terbawa ke air tanah kita karena curah hujan alami, serta ini kemungkinan besar akan berakhir di lautan pada akhirnya. Dan terakhir, dampak polusi udara bagi kesehatan tubuh. Di antaranya batuk dan sesak napas, mengakibatkan infeksi pada paru-paru, menghambat proses tumbuh berkembangnya pada anak, mengakibatkan kemandulan, bahkan kematian dini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Budin. Disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu upaya melestarikan lingkungan hidup. Upaya untuk melindungi lingkungan adalah kewajiban kita sebagai manusia. Untuk situasi ini, upaya perlindungan ekologi adalah kewajiban otoritas publik, tetapi juga kewajiban bersama antara otoritas publik dan wilayah setempat. Secara bertahap, otoritas publik telah memberikan beberapa strategi yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi otoritas pemerintah dan maupun masyarakat pada umumnya dalam bertindak untuk melindungi lingkungan. Dan selanjutnya, yang paling utama, kita harus mulai dari diri sendiri untuk menyelamatkan bumi kita, bumi pertiwi Indonesia, dengan menyadari bahwa menjaga dan melindungi atau melestarikan lingkungan adalah kewajiban kita. Dari kesadaran itu, maka akan menumbuhkan kepada kita sebuah kepedulian terhadap lingkungan. Ya, melestarikan lingkungan hidup juga bisa dilakukan dengan adanya gotong royong. Nah, gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar
ringan, dan juga mudah. Salah satu contoh yang bisa dilakukan secara gotong royong adalah pembangunan fasilitas umum, membersihkan lingkungan sekitar, atau kerja bakti. Sikap gotong royong tersebut seharusnya dimiliki oleh semua elemen dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab dengan memiliki kesadaran itu, semua lapisan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan semua kegiatan dengan cara adanya gotong royong. Dengan begitu, semua hal yang akan dikerjakan akan lebih mudah dan juga cepat diselesaikan serta lebih lancar dan maju. Tak hanya itu saja, dengan adanya kesadaran semua lapisan masyarakat dalam menerapkan sikap gotong royong, maka akan terciptanya hubungan persaudaraan yang semakin erat. Kemudian upaya selanjutnya yaitu dengan pengelolaan sampah. Mengapa sampah harus dikelola? Faktanya, Indonesia menghasilkan sampah hampir 64 juta ton setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah organik di Indonesia mencapai 60%, plastik 15%, kertas 10%, dan sampah lain-lain. Setiap jam, Indonesia menghasilkan 7.300 ton sampah. Setiap 1 jam, tumpukan sampah dapat melebihi setengah tinggi dari Monas. Nah, jika tidak dimulai dari sekarang, sampah akan merusak kelestarian alam, tempat bermain, dan tempat belajar terbaik untuk generasi selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengelola sampah? Kita bisa mengelola sampah dengan memilahnya sendiri. Kita harus membagi sampah kepada 2 bagian, ada yang organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik atau sampah basah yang dapat terurai secara alami, salah satu cara pengelolaannya adalah menjadi kompos. Sampah anorganik atau sampah kering yang juga sulit terurai, cara pengolahannya dapat dengan menyetorkan ke bank sampah atau ke industri untuk didaur ulang, sehingga sampah akan terkelola dan lingkungan pun akan menjadi steril dan bersih. Kemudian, cara untuk menjaga lingkungan berikutnya adalah dengan cara menanam. Untuk mencegah konservasi tanah, yaitu tanah datar, tanah miring, atau bukit, untuk terjadinya tanah longsor dan banjir menunjukkan kejadian yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh arus udara yang disebut dengan erosi, yang berdampak pada rusaknya tanah dan terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Nah, makanya semakin banyak pohon yang ditebang, maka semakin banyak pula dampaknya. Untuk mengurangi bencana alam yang terjadi di antaranya, yaitu kita harus menanam pohon. Dan juga selain menanam pohon, kita setelahnya harus menjaga pohon tersebut. Kemudian, kita juga harus melestarikan lingkungan sekitar dengan cara di antara lain yaitu pelestarian udara. Yang pertama, promosikan penanaman pohon atau tanaman hias di sekitar kita. Yang kedua, upaya untuk mengurangi emisi atau gas buang hasil pembakaran. Yang ketiga, mengurangi atau menghindari penggunaan gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Kemudian cara berikutnya yaitu pelestarian hutan. Yang pertama, reboisasi, yakni dengan cara penanaman kembali untuk hutan yang gundul, melarang pengundulan hutan secara senang-senang, dan penerapan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat yaitu menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan. Kemudian ada pelestarian laut dan pantai, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan reklamasi pantai dengan melakukan penanaman kembali mangrove di daerah sekitar pantai. Yang kedua, melarang pengambilan terumbu karang di sekitar pantai atau di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tumbuhan laut. Kemudian melarang memakai bahan peledak atau racun yang mengandung bahan kimia pada saat penangkapan ikan. Nah, kemudian pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, menetapkan cagar alam dan suaka marga satwa, dan yang kedua melarang berburu pembohong, dan yang ketiga mempromosikan kegiatan reboisasi. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu cenderung beralasan bahwa bumi sebagai tempat hidup makhluk hidup pemegang peranan penting bagi daya tahan tubuh. Kerusakan yang terjadi khususnya di bumi merupakan akibat dari keanehan-keanehan normal yang terjadi dan selanjutnya merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Berbagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh otoritas publik dan warga juga harus menjaga agar masalah ekologi tidak semakin memburuk. Oleh karena itu, alangkah baiknya mulai dari sekarang kita harus mulai fokus pada tempat kita menerima perlindungan selama kita hidup di dunia ini, khususnya bumi. Harapan hidup yang singkat dapat di dunia ini ada pada kita sebagai makhluk Tuhan untuk benar-benar fokus mengikuti dan tidak merusak iklim dan elemen lingkungan biasa. Harus dimulai dari sekarang, dari hari ke hari, berolahraga, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemanfaatan sumber energi dan terbarukan hingga mengurangi pencemaran udara, pencemaran tanah, maupun pencemaran air. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau pengulangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.